Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dalam tugas pendidikan karakter ingin menjelaskan tentang creative thinking dan permasalahan yang akan kami ambil adalah berorganisasi di masa pandemi. Di masa pandemi ini, kegiatan berorganisasi tidak dapat berjalan sebagai mestinya karena banyak sekali dampak yang terkena. Banyak program kerja yang terpaksa ditunda atau bahkan dibatalkan. Tentu perlu ada berbagai penyesuaian yang dilakukan agar organisasi bisa tetap berjalan sesuai rencana. Berikut akan kami paparkan beberapa contoh. Tips yang pertama adalah menjaga komitmen. Komunikasi menjadi kendala utama di masa pandemi ini dan kegiatan organisasi banyak dilakukan secara daring. Terkadang hal itu menyebabkan anggota organisasi menjadi kurang produktif dari biasanya. Ini adalah tantangan yang harus dihadapi. Oleh karena itu, jagalah komitmen Anda untuk tetap berkontribusi dalam kegiatan organisasi. Lalu ada tips yang kedua, yakni tetap terhubung dan aktif. Ini bertujuan agar komunikasi antar anggota tidak kendur walaupun jarak memisahkan mereka. Cobalah untuk aktif bertanya, menjawab, atau mendiskusikan hal bersama. Dengan begitu, kebersamaan akan tetap terjalin antar anggota organisasi. Lalu, tips yang ketiga adalah mengadakan pertemuan rutin. Walau pandemi membatasi hampir semua aktivitas kita, jangan sampai pertemuan rutin menjadi salah satunya. Sebuah organisasi haruslah rajin membahas perkembangannya, targetnya, dan rencananya, bukan? Dengan mengadakan pertemuan rutin, organisasi akan tetap hidup dan berkembang. Adakan game atau kuis untuk meringankan dan juga mempererat keakraban satu sama lain di masa yang sulit ini. 4. Siapkan kuota data internet. Meski terkesan remeh, tapi hal ini cukup penting untuk disiapkan. Mengikuti organisasi di masa pandemi seperti ini mengharuskan untuk mengikuti berbagai macam kegiatan secara daring. Terlebih lagi, kegiatan tersebut mewajibkan untuk menyalakan kamera saat pertemuan daring. Sudah tentu, hal ini akan meningkatkan konsumsi kuota internet yang lebih tinggi daripada sebelumnya. 5. Membuat action plan. Salah satu hal yang terpengaruh akibat pandemi adalah bagaimana kita mengatur waktu saat di rumah. Kita mungkin akan menghadapi tantangan dalam membedakan waktu kuliah, organisasi, dan waktu bebas. Hal ini dapat terjadi karena selama masa pandemi ini kita melakukan aktivitas perkuliahan dan organisasi di tempat dan suasana yang sama ketika kita menghabiskan waktu santai di rumah. 6. Mengambil kesempatan. Tips mengikuti organisasi di masa pandemi yang terakhir adalah dengan memanfaatkan masa pandemi ini untuk mengikuti organisasi-organisasi tingkat nasional. Mungkin sebelum pandemi kita tidak akan bisa mengikuti organisasi-organisasi tersebut karena keterbatasan jarak dan waktu. Dapat disimpulkan bahwa sebuah organisasi yang kuat akan bertahan dalam masa krisis dunia seperti ini, dengan catatan memiliki internal yang kuat serta rancangan untuk melakukan perubahan organisasi dalam hal positif. Perubahan organisasi tersebut bertujuan untuk memperluas jangkauan organisasi, meningkatkan struktural organisasi, serta memperbesar organisasi untuk bertahan di tengah masa pandemi.